Pemilihan kepala daerah adalah salah satu ajang demokrasi dalam mengekspresikan aspirasi politik secara damai dan beradab. Pada tanggal 27 November lalu, masyarakat Indonesia telah menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin daerah dalam mencapai kesejahteraan dan kemajuan di berbagai daerah Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Walaupun dalam masa-masa kampanye seringkali memicu ketegangan dan berbeda pendapat, Provinsi Sumatera Barat harus terus teguh dalam pendiriannya, membangun segala aspek untuk dapat lebih makmur dan maju. Untuk meminimalisir dampak dari ketegangan pasca pemilihan kepala daerah, Gubernur Sumatera Barat akan menjelaskan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali mengikat tali persaudaraan dan kembali membangun Provinsi Sumatera Barat ke arah yang lebih maju. Lalu, apa saja yang akan dibahas lebih lanjut selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Aulia Wardani selama 30 menit ke depan. Saya akan menemani Anda di program kesayangan Speak After Lunch. Dan saat ini di studio sudah hadir bersama saya Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi Ansarullah atau akrab disapa Buya. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu kembali merajut kebersamaan usai Pilkada Sumatera Barat. Selamat siang Buya. Siang, Mbak Apa Aulia. kabar Buya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Buya. Sehat. Bagaimana perjalanan ke Jakarta? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Buya, kita sekarang berbincang-bincang mengenai Pilkada. Bagaimana pengalamannya nih mengikuti Pilkada yang kemarin baru selesai? Lega kah Buya? Ya, Alhamdulillah kita jalani sesuatunya dengan riang gembira, dengan semangat kebersamaan, dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan sampai hari ini proses penghitungan berjalan, dan mudah-mudahan harapan kita ke depan penghitungan suara berjalan lancar dan kemudian juga tidak ada hal-hal yang akan mengganggu kelancaran daripada pilkada kita. Baik, Buya sendiri melihat kemarin pelaksanaan pilkada di Sumatera Barat itu seperti apa? Ya memang namanya demokrasi ya, sebelum waktu pencoblosan, pelaksanaan pilkada itu sendiri, masa kampanye, dan kemudian tentu ini memang ada riuh ya, dan kemudian juga argumentasi, dan kemudian juga informasi salah satunya tentu akan terjadi, dan kemudian juga masukan, kritikan itu disampaikan melalui media ataupun juga secara langsung, apalagi ketika dalam debat ya, maka itu muncul beberapa pernyataan-pernyataan dan kemudian juga pendapat-pendapat, kemudian ide-ide dari masing-masing calon. Sampai itu lebih panas lagi adalah para pendukung-pendukung kan. Betul, betul. Kemudian apalagi di media sosial ini lebih ramai lagi tentunya, dan ya Alhamdulillah memang itu kita jalani dan kemudian kita sikapi dengan ya tenang tentunya ya, karena memang itulah biasa demokrasi. Dan memang kita di Sumatera Barat itu ketika sebelum pelaksanaan pencoblosan itu sendiri memang sangat banyak komentar-komentar, banyak pendapat dari ada pengamat, kemudian akademisi, kemudian juga para pendukung. Apalagi sekarang dengan media sosial yang luar biasa kan ya, dan orang pun juga bisa mengupload apa yang dia inginkan, apa yang pandangan dia, sehingga begitu ramai. Tapi biasanya ketika setelah selesai dan kemudian pemenang itu pun juga sudah ada, biasanya kembali menyatu lagi. Oh, betul sekali. Jika tadi Buya katakan kan pilkada kemarin ini adalah salah satu bentuk pesta demokrasi, adanya perbedaan pendapat dan mungkin ada situasi-situasi yang mungkin bisa sedikit tidak kondusif karena tadi mungkin ada beberapa paslon yang saling mendukung. Maksud saya ada beberapa pendukung paslon yang saling mendukung pasangan masing-masing yang mereka dukung, dan akhirnya ada sedikit mungkin gesekan seperti itu Buya. Jika kita bisa lihat seperti apa atau sejauh mana mungkin usaha dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini dalam menciptakan pilkada kemarin ini yang kondusif? Ya, yang pertama tentu dari paslon sendiri. Seperti apa? Yang mampu mengkomunikasikan kepada para pendukungnya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mengganggu, merusak
agenda demokrasi kita ini. Nah, pada samping itu juga dari pemerintahan, ketika setelah saya cuti kampanye selama 60 hari, dan kemudian kita langsung melakukan rapat dengan Forkopimda. Dan kita lakukan evaluasi, bagaimana gambarannya, bagaimana kesiapannya, dan kemudian kita pastikan dukungan dari Forkopimda, dari TNI, Polri, kemudian juga dari pemerintah daerah. Nah, sehingga menjelang pelaksanaan itu distribusi kertas suara, kemudian kelengkapan di TPS, kemudian juga di mana tempat penyimpanan kotak suara. Nah, itu memang kita lakukan pemantauan melalui Forkopimda, dan kemudian juga kita turunkan juga dari dinas-dinas di provinsi untuk mengecek ya tentang kesiapan itu. Seperti pengalaman kita waktu Pileg yang lalu, itu saya memberikan reward kepada Forkopimda. Oh ya, seperti apa itu Bu ya? Rewardnya ya bagi mereka yang bagus, yang baik pelaksanaannya, dan kemudian tinggi partisipasinya, dan kemudian juga tidak ada permasalahan di kecamatannya. Dengan hasil penilaian dari PD kita, maka kita berikan reward. Waktu itu kita berikan rewardnya adalah mereka kita umrohkan. Jadi camat, kemudian Kapolseknya dan Ramilnya. Nah, karena memang 3 komponen ini kan memang yang sangat berperan, dan memang kita harapkan mereka solid. Dan nah, kemudian samping itu juga menjelang pencoblosan itu juga kita turunkan Forkopimda untuk mencek bagaimana kesiapan dari masing-masing TPS. Nah, kemudian setelah pencoblosan pun juga kita turunkan juga Forkopimda untuk memantau bagaimana situasi kondisi di lapangan. Dan alhamdulillah juga dari jajaran kepolisian kan juga telah menurunkan itu, dan perangkat-perangkat sampai di TPS. Kemudian juga TNI juga begitu. Nah, itulah yang kita dapat evaluasi, dapat informasi bagaimana perkembangan. Dan alhamdulillah dari sampai pencoblosan kemarin itu, dan kemudian setelah penghitungan di TPS itu alhamdulillah di Sumatera Barat berjalan baik. Berjalan kondusif ya. Jadi atas segala usaha-usaha yang dilakukan dari Pemprov Sumbar kemarin, alhamdulillah pilkada berjalan kondusif. Alhamdulillah. Memang itu tugas kita, pemerintah daerah. Betul sekali Pak. Semoga lancar sampai nanti pengumuman resmi di tanggal 15 Desember ya Pak. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik pemirsa, kita akan terus lanjutkan perbincangan kita karena akan semakin menarik saja. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi kepada Buya tentunya, namun kita akan bahas sesaat lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aulia Wardani di Speak After Lunch, dan masih bersama Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Mahyaldi Ansarullah atau kita sapa Buya, yang akan menemani saya untuk membahas lebih lanjut tema kita pada siang hari ini, yaitu kembali merajut kebersamaan usai Pilkada Sumatera Barat. Halo Buya, kita kembali lagi, dan sebagai kepala daerah definitif nih Buya, dan juga calon incumbent dalam Pilkada serentak 2024 di Sumatera Barat. Tentu Buya ini melihat terjadinya polarisasi di tengah masyarakat akibat pilkada, dan upaya apa yang Buya lakukan agar mungkin masyarakat di Sumatera Barat ini kembali bersatu atau mengatasi masalah polarisasi ini? Ya, memang biasa ya ketika pilkada itu terjadi pengelompokan, dan kemudian juga dinamika masyarakat kita. Dan masyarakat Sumatera Barat ataupun juga Minangkabau dalam hal ini sangat terbiasa lah dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan biasanya ketika telah selesai agenda demokrasi itu, pilkada itu, mereka menyatu lagi. Dan inilah yang memang kita dari pemerintahan mendorong dengan kita sampaikan bahwasanya kemenangan
itulah karena kebenaran rakyat. Dan kemudian ketika setelah selesai, ayo kita bersama-sama untuk membangun Sumatera Barat. Dan sehingga perbedaan-perbedaan itu menjadi bahan bagi calon ya, yang kandidat yang katakanlah mungkin yang mendapat suara lebih tinggi. Nah itu pula lah makanya yang kita fahamkan ya, dan kita juga kepada para relawan-relawan kita ya sama begitu. Dan semasa kampanye ya, ada pendapat, ada ide, dan kemudian juga ada kritikan-kritikan, itu adalah bagian yang akan memperkaya agenda-agenda kita untuk selanjutnya. Maksudnya itu seluruh pihak itu harus kita libatkan, harus kita rangkul, karena memang kita membangun Sumatera Barat, membangun Provinsi Sumatera Barat. Itu makanya kepada seluruh warga masyarakat, kepada tokoh-tokoh, kemudian ada yang di kampung halaman, ada yang di rantau, dan kemudian juga kepada paslon yang berkompetisi, ya, saya kira itu mesti kita bangun komunikasi untuk selanjutnya. Dan ada satu ungkapan ya di ranah Minang itu, ya, ketika telah kompetisi selesai, kalimatnya begini, sampan lalu kiambang Batawi. Apa itu? Apa itu artinya? Atau biduk lalu kiambang Batawi. Jadi ketika setelah selesai kompetisi itu, ibarat sampan, biduk, kapal, nah maka situ nanti kiambang tanaman-tanaman yang ada di atas sungai itu menyatu lagi kan begitu. Oh, nah, jadi artinya kita rajut lagi. Nah itu sudah menjadi adagium, pepatah petitih yang memang sering diucapkan. Jadi artinya saatnya kita untuk membangun daerah secara bersama-sama. Intinya ya, tujuannya memajukan bersama ya semua pihak, semua kompetisi. Dan perbedaan bukan sesuatu yang harus kita pertahankan, tapi perbedaan itu ada nilai-nilai positif yang kita ambil sehingga itu menjadi pikiran bersama untuk kita sama-sama bangun ke depan. Karena memang di dalam perdebatan ataupun dalam diskusi ataupun juga pendapat yang datang dari masing-masing pihak itu kan sebetulnya juga banyak yang positif. Ya, maka itu kita menjadi bagian maka untuk penyempurnaan. Kita katakan memang kita sempurna itu kan bukan karena kita sendiri, tapi adalah ketika ada orang lain yang akan masukan kepada kita. Itu makanya kita suksesnya itu bersama, bukan sendiri. Apalagi dalam membangun daerah, ya, membangun negara. Maka dalam hal ini penglibatan seluruh pihak mesti kita lakukan sehingga memang itu menjadi semangat kita bersama. Sehingga program yang akan kita lakukan menjadi semangat kita bersama dan menjadi agenda bersama, sehingga dengan kebersamaan itu pula maka kita akan bisa memajukan. Apalagi kita di Sumatera Barat mengambil tagline yaitu bergerak cepat untuk Sumbar. Bergerak cepat untuk Sumbar. Jadi maksudnya itu memang seluruh komponen-komponen pihak, baik yang ada di provinsi, kemudian juga ada di kabupaten kota, dan kemudian juga yang ada di pusat sendiri. Nah, maka itu semuanya harus kita bangun komunikasi dan kemudian harus kita rajut potensi-potensi yang ada sehingga itu menjadi kekuatan bersama untuk kemajuan dan kemajuan daerah, ya, termasuk juga bupati wali kota, ya, nah kemajuan bagaimana kita bersinergi, nah sehingga daerah kita bisa majukan, masyarakat bisa kita sejahterakan, dan mudah-mudahan dengan kita memberikan terbaik bersama-sama untuk Sumatera Barat, maka ini pula sumbangsih terbaik kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia sama-sama kita cintai. Oke, luar biasa sekali ya. Gerak cepat untuk Sumbar. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya itu gercep ya, Buya, betul ya. Oke, selanjutnya nih Buya ya, kalau berdasarkan pengalaman sebagai Gubernur Sumatera Barat, apa sih yang menjadi tantangan terbesar mungkin yang Buya hadapi selama membangun provinsi ini? Ya, tantangan yang terbesar adalah bagaimana tidak terkomunikasinya apa yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita, dan kemudian demikian juga dengan DPRD tentunya. Nah, maka inilah yang kita harapkan ke depan sehingga rakyat kepada kita, pemerintah daerah, kemudian rakyat kepada DPRD. Nah, kita harapkan
sampai komunikasi itu sehingga nanti dalam pembahasan kegiatan-kegiatan akan bisa kita sinergikan. Karena kaitan dengan kegiatan di pemerintah daerah kan produk antara pemerintah daerah dengan DPRD. Itu makanya disebut dengan pemerintahan. Maksud itu kita harapkan ini terbangun secara lebih baik ke depannya. So kalau seandainya tidak terbangun pemahaman yang sama, tentu juga tidak akan menghadirkan langkah-langkah yang sama. Nah, dan kita harapkan ini akan bisa lebih baik ke depannya. Kalau seandainya tidak, itu tentu akan terjadi hambatan-hambatan di dalam kelancaran pembangunan, sekaligus juga bagaimana kita mengartikulasikan apa yang menjadi harapan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan tahunnya nanti. Di samping itu juga tentu dukungan dari pusat tentu sesuatu yang sangat kita harapkan. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan ini akan bisa kita lebih baik untuk terbangunnya lagi, sehingga ruang peluang yang ada di pusat ini bisa kita sinergikan dengan perencanaan kita di Oke, provinsi. baik, luar biasa sekali Buya. Baik, tahan dulu Buya karena kita masih akan berbincang lagi setelah ini. Dan pemirsa tetap bersama kami karena di segmen selanjutnya kita masih akan tetap berbincang bersama Buya di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aulia Wardani di Speak After Lunch dan masih bersama Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Mahyaldi Ansarullah atau akrab disapa Buya, dan akan menemani saya untuk membahas lebih lanjut dengan tema kita pada siang hari ini yaitu kembali merajut kebersamaan usai Pilkada Sumatera Barat. Buya, kita lanjut perbincangan kita, sudah semakin seru ya pemirsa. Dan ini saat ini saya ingin ucapkan selamat kepada Provinsi Sumatera Barat karena katanya ini telah berhasil lepas dari daerah dengan predikat 3T. Yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Benar itu Buya? Benar ya. Benar ya. Ini dibuktikan dengan keluarnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dari kategori tersebut. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan Buya mengenai hal ini? Ya, alhamdulillah itulah bentuk usaha dan keseriusan kita pemerintah Sumatera Barat bersama dengan kabupaten kota merangka untuk mensinergikan program kegiatan kita dengan kabupaten kota. Karena secara pelaksanaan kegiatan di provinsi itu semuanya berada di kabupaten kota, ya, yang dari Sumatera Barat. Kita punya anggaran itu nanti ditempatkan di kabupaten kota di Sumatera Barat, yang pada giliran nanti akan berefek kepada pembangunan di daerah. Nah, inilah yang selama ini kita sinergikan, dan khusus dengan Kabupaten Mentawai ini semenjak saya menjabat sebagai gubernur bersama dengan Pak Audi sebagai wakil gubernur, alhamdulillah kita sangat sering sekali. Bahkan kita mengadakan rakor Bupati Wali Kota di Mentawai. Dan kemudian juga kita mengundang pejabat-pejabat Mentawai, Bupati Mentawai ke provinsi, dan kemudian juga suatu saat juga kita ke sana untuk mensinkronkan program kegiatan kita, sehingga memang anggaran yang kita alokasikan untuk Mentawai memang sinkron dengan kabupaten kota. Ya, sehingga seperti yang saya katakan tadi akan berdampak maksimal kepada daerah tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 ini Mentawai dapat kita angkat dan meninggalkan daerah 3T saya sampaikan tadi, dan sehingga tidak ada lagi di Sumatera Barat daerah yang 3T. Nah, dalam hal ini itu sampai kepada tingkat dinas, ya, dinas PMD namanya, pemberdayaan masyarakat desa nagari. Ini memang kita dorong terus dan kemudian kita push, ya, ketika ada permasalahan-permasalahan di tingkat nagari, tingkat desa, itu dipastikan harus ada jalan keluarnya, harus ada solusinya. Karena memang tugas kita pemerintah ini kan mencarikan solusi, ya, ketika ada masalah. Kemudian mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, dan bahkan selama kami menjabat tahun 2021 sampai tahun 2024 ini,
itu ketika kita bertugas 2021 masih ada 3 desa nagari yang sangat tertinggal. Nah, ketika akhir 2021 maka itu sudah bisa selesaikan. Dan kemudian yang dulu jumlah desa nagari tertinggal itu ratusan, sekarang tinggalnya belasan, ya. Dan sehingga sekarang ini nagari desa maju, mandiri, kemudian berkembang, itulah yang sekarang ini yang banyak. Nah, kita maunya nanti untuk 5 tahun ke depan, ya, nagari desa di Sumatera Barat itu 2 saja, maju dan mandiri. Inilah harapan kita. Dan maka usaha itu dinas-dinas yang ada di provinsi harus bersinergi dengan kabupaten kota, apalagi dari Kementerian Pariwisata itu juga mendorong nagari wisata, desa wisata. Alhamdulillah kita termasuk provinsi yang banyak nagari desa wisatanya dan mendapat apresiasi. Dan kemudian samping itu juga dari Kementerian Desa dan Transmigrasi itu juga dukungan juga luar biasa dari anggaran kegiatan selama ini. Ada istimewanya lagi kita di Sumatera Barat, Apa itu, Pak? di nagari ini ada semangat emosional nagari dan rantau. Nah, ini kebetulan masyarakat Minang ini kan banyak merantau. Betul. Ya kan? Di sini juga banyak, Pak, banyak ya. masyarakatnya. Mungkin Betul. Mbak Aulia mungkin banyak ketemu juga dengan perantau-perantau ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah perantau-perantau kita ini ikatan dengan kampung halaman sangat kuat. Dan itu melalui pemerintah provinsi juga kita dorong ya wali nagari atau kepala desa untuk membangun komunikasi dengan perantau-perantau itu. Bahkan dalam membuat monografi nagari desa itu bukan hanya yang tinggal di desa saja, tapi adalah perantau-perantau yang berada di rantau di mana saja, dalam dan luar negeri, Jadi perantau kita dalam dan luar negeri. Dan konsep yang kita kembangkan adalah dengan adanya sinergi ranah dan rantau ini. Ya, selama ini kan ada data-data itu kan biasanya kita catat kan adalah jumlah warga miskin. Ya, itu data warga miskin. Tapi jarang kita mencatat warga yang kaya, perantau yang kaya. Betul. Iya kan? Iya. Sementara untuk menyelesaikan masalah orang miskin itu dengan orang kaya kan. Maka itu yang kita coba. Nah, itu makanya karena kita di Sumatera Barat juga punya ikatan emosional di samping nagari, ada ikatan suku itu ada penghulunya, ya. Maka itu ini juga kita coba sinergikan. Misalnya seperti suku saya Pisang, dan kemudian juga kalau ada warga di nagari kampung saya itu yang sukunya Pisang, maka orang Pisang juga yang membantu menyelesaikan. Sehingga memang semangat ikatan emosional ini kita kapitalisasi untuk itu, maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan istimewanya lagi itu ketika ada pertemuan rantau baik dalam dan luar negeri itu wali nagaranya bisa diundang. Oh, seperti itu. Itu ikatan emosional sangat kuat. Inilah kelebihan kita di Sumatera Barat, sehingga memang potensi ada nagari itu kita kapitalisasi. Dan bahkan baru-baru ini kita mencoba untuk menghubungkan keluarga yang ada di kampung halaman di Kabupaten Agam di Minang itu dengan perantau keluarga Syekh Ahmad Khatib yang ada di Timur Tengah Arab Saudi. Dan keluarga sana sukses sebagai pengusaha, sebagai praktisi, dan sebagai juga ulama juga. Alhamdulillah inilah yang kita mulai bangun kembali, sehingga kita harapkan nanti akan memberikan efek positif kepada kampung halaman. Ya, walaupun sudah puluhan tahun ya tidak terbangun, tapi alhamdulillah ini sudah kita hubungkan. Nah, mudah ini ke depan juga begitu. Dan ada lagi yang memang kita harapkan kepada perantau itu, kita berharap perantau Minang di mana saja berada menjadi etalase daripada Minang itu sendiri. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana, Mbak Aulia ingin tahu bagaimana orang Minang, bagaimana orang Payakumbuh, bagaimana orang Bukit Tinggi, bagaimana orang Solo, bagaimana Periaman gitu, maka bisa bagaimana melihat orang Periaman dari sini. Nah, sehingga itulah budayanya, sehingga itu menjadi etalase, sehingga nanti mudah-mudahan Mbak Aulia yang baru sekali ya
ke Padang, setelah ini akan datang lagi ke Padang. Betul. Semoga ada kesempatan lagi ya Pak untuk itu datang insya Allah main-main ke Padang yang lagi. akan kita coba perkuat. Baik, siap Pak. Terima kasih. Buya, selanjutnya Pak Buya mungkin singkat saja 3 kata untuk kemajuan Sumbar ke depannya dari Buya sebelum kita tutup sesi Speak After Lunch hari ini. Apa yang Buya harapkan? Harapan kita sinergi, kolaborasi, dan kesejahteraan. Baik, sinergi, kolaborasi, dan kesejahteraan. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan. Terima kasih Buya atas waktunya pada siang hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk Gubernur Sumatera Barat sekali lagi Bapak Mahyaldi Ansarullah atau kita sapa Buya sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah, khususnya para warga Sumbar yang sudah menyaksikan Speak After Lunch pada hari ini. Saya Aulia Wardani pamit undur diri. Selamat selalu dan sampai jumpa.